Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di event kita di pagi hari ini. Event kita pagi hari ini dengan judul 6 faktor yang mempengaruhi kenaikan upah karyawan di tahun 2026 dengan Bapak Dini Halim. Sebelum kita mulai, ada beberapa aturan. Mohon Bapak Ibu menggunakan nama yang sesuai dengan nama asli untuk memudahkan interaksi dengan speaker kita Pak Dini. Bila Bapak Ibu ingin menggunakan background yang sama, akan diberikan di kolom chat. Untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, bisa menulis di kolom chat terlebih dahulu dan akan dibantu dibacakan, atau akan langsung unmute bila diberi kesempatan oleh speaker. Sekilas tentang NQA, NQA adalah badan sertifikasi ISO, di mana kita ada 4 bisnis. Divisi pertama adalah ISO, di mana outputnya adalah sertifikat. Divisi kedua kita ada assessment, di mana outputnya adalah laporan. Ketiga, divisi training, hasilnya salah satunya adalah webinar kita di pagi hari ini. Dan terakhir adalah divisi solusi, di mana hasilnya adalah program-program improvement yang membantu Bapak Ibu dalam menjalankan ISO. NQA sudah ada sejak tahun 1988, berjalan selama 37 tahun, sudah mengeluarkan 60.000 sertifikat secara global. Karyawan kita ada kurang lebih 1.000 orang di 100 negara. Untuk kepuasan customer kita rata-rata cukup memuaskan dengan masa kerjasama 10 tahun. Ini adalah 3 kantor regional NTA, satu di Amerika Boston, kedua ada di Bangalore, India, dan ketiga adalah di London. Untuk Amerika kita nomor 1 di telekomunikasi dan otomotif, untuk di India sama, dan di London untuk aerospace. Info bahwa event kita di pagi hari ini gratis alias tidak bayar. Namun bila Bapak Ibu ingin mendapatkan modul yang berisi e-sertifikat, e-materi, bonus e-book, dan rekaman kita di pagi hari ini, Bapak Ibu cukup investasi sedikit sebesar 150.000. Caranya mudah, cukup scan barcode-nya. Dan Bapak Ibu akan terhubung dengan Mas Aldo. Bonus e-book kita hari ini hanya satu dengan judul Upah Kerja dan Keadilan. Tanpa membuang waktu, saya persilakan Pak Denny untuk mempresentasikan materi hari ini, Pak. Pertama, terima kasih banyak kepada Pak Alfon dan NQA yang telah memperbolehkan saya presentasi ini. Saya akan mencoba memulai dengan kenapa kok judulnya 6 faktor yang mempengaruhi kenaikan upah ya di 2026, karena kita posisi 2025 ya. Nah, 2026 ini saya tertarik untuk sharing pengalaman dan ilmu yang saya dapat. Saya lulus dari sekolah Pittsburgh State University di Pittsburgh ya. Di bidang kebetulan HR. Nah, lalu saya bekerja di beberapa tempat, cuma yang paling lama itu saya bekerja di perusahaan Total Oil and Gas, ya, Exploration Production, yang sekarang udah nggak ada di Indonesia. 2016 mereka hengkang dari Indonesia karena kontraknya sudah habis. Nah, di situ saya bekerja sebagai orang CND ya, orang CND. Nah, walaupun di penghujung pengalaman hidup saya di situ, saya pindah ke bagian societal, support to operation. Jadi bagaimana sosial itu mendukung operasi, ketemu dengan masyarakat, dealing dengan pemerintah dan sebagainya untuk mendukung agar operasi oil and gas ini nggak berhenti gitu ya. Nah, beberapa tahun saya di CND, pertama kali kami masuk total itu tahun 94 ya. Itu semua perusahaan minyak itu di bawah ini Pertamina. Jadi semua sistem pengupahan itu menganut Pertamina. Jadi waktu pertama saya datang ke situ, saya agak kaget ya. Ke perusahaan minyak itu rata-rata, malah boleh dibilang semuanya lah, setengah PNS pakai baju batik Golkar dan sebagainya. Nah, itu sistem penggajian juga sama pengupahannya, di mana ijazah itu menjadi penting sekali. Jadi seperti misalnya di PNS, kalau lulus S1 dapat golongan 3A gitu ya, lulus S2 3B, di situ juga sama. Jadi lulusan S1, apalagi lulusan engineering ya. Jadi ada kawan saya lulusan engineering, tapi kebetulan dia bekerja mengurusi rumah. Jadi untuk orang mendapatkan rumah, dia buat dashboard, siapa yang sudah layak dapat rumah, pinjaman dari perusahaan, lalu pinjaman itu akan turun kalau dia mengatakan oke setelah dia lihat rumah dan sebagainya. Setelah itu baru direalisasi. Itu karena urusannya adalah ijazah, maka pangkatnya itu tinggi sekali, yaitu personal grade 13. Lalu ada seseorang, dia lulusan S1 juga tetapi bukan engineer ya. Kalau tadi kan engineer dari Jerman. Kalau ini S1 lulusan dari Universitas Biasa lah di Indonesia.
dia mmm, mengorganisasi ini pelatihan. Setelah saya tanya P grade-nya atau personal grade itu dia 10. Lalu saya tanya, "Kenapa kok dia 10?" Padahal kalau dari pekerjaannya yang namanya meng-arrange sebuah pelatihan itu nggak sembarangan. Dia mesti masuk dulu ke performance appraisal, lalu dia lihat, pelatihan apa saja yang diajukan oleh departemen yang bersangkutan. Lalu dia akan cari, gurunya, lalu dia akan cari karyawannya, lalu dia akan cari tempatnya. Dan dia akan mempertanggungjawabkan dengan laporan-laporan, realisasi budget dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat secara perasaan ya, pekerjaannya lebih berat loh daripada yang tadi ngurusin housing. Nah, tapi waktu saya tanya, "Kenapa kok dia personal grade-nya kok lebih kecil daripada ini?" "Oh, dia kan ijazahnya bukan engineer," dia bilang. "Kalau tadi engineering, kita perusahaan engineering, jadi saya bingung ya, ini kayak PNS nih." Gitu, jadi ijazah memang lebih penting. Padahal kalau yang namanya level, job level itu kan awal muasalnya adalah pekerjaan. Nah, jadi job base, istilahnya compensation. Jadi kompensasi itu benar-benar berdasarkan job base, bukannya berdasarkan, sertifikat yang dibawa gitu. Ini, sebelum kita melanjutkan kalau ada mau tanya silahkan ya. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di kurikulum vitae saya nih sebelum kita beralih, itu kan, ada proyek terkait CND ya. Saya tulis di situ mulai bulan Agustus 68 itu total, itu berubah. Jadi total yang awalnya di bawah kendali Pertamina dan seperti pegawai negeri, semua berdasarkan ijazah gitu ya, itu berubah setelah adanya, eee, Krismon dan sebagainya, lalu Pertamina sudah tidak menjadi induk kami lagi, tapi Pertamina menjadi suatu perusahaan minyak lain yang menjadi kompetitor malahan. Nah, di situ, berubahlah P grade, personal grade menjadi job value. Nah, job value, atau, kalau kita sebut inilah apa, job level ya. Nah, jadi berdasarkan job. Tentunya, ini pekerjaan yang besar karena kalau kita lihat banyak anomali. Orang-orang yang ijazahnya engineer, kerjaannya kerjaan, maaf ya, agak sedikit mudah gitu. Nah, jadi akhirnya secara kepangkatan, secara ini udah tinggi, tapi kita pas rubah menjadi job level, itu jobnya di rendah gitu. Ya, mulai kita pakai evaluasi jabatan dan sebagainya. Kebetulan orang total pertama yang diberikan tugas untuk proyek ini adalah saya. Jadi saya, bertemu dengan orang total se-Indonesia, itu di Abu Dhabi. Nah, lalu kami di situ, eee, ya bicara soal job level untuk semua total di dunia. Baik. Nah itu, kenapa saya perlu sedikit, mengurai itu, karena ini ada hubungannya dengan, faktor yang akan kita bicarakan selanjutnya. Jadi, ini, eee, pengalaman saya di perusahaan total itu, tetapi tentunya ada pengalaman lain di tempat-tempat lain yang tanda kutip berbeda ya. Jadi waktu, eee, saya sebelum di total juga saya pernah di perbankan dan sebagainya, ya itulah makanya saya agak berbeda waktu masuk kok seperti pegawai negeri, saya juga pakai tiap tanggal 17 saya pakai core free dan sebagainya. Ini judulnya 6 faktor yang mempengaruhi kenaikan upah. Sebelum kita masuk ke dalam faktor itu, kita lihat dulu upah ya, upah dan komponen upah. Upah itu adalah imbalan ya, kepada pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Nah ini poinnya ya, bukan atas ijazah, bukan ya, tapi atas pekerjaan yang dilakukan. Ya biasanya dinyatakan dalam bentuk uang. Nah, komponen upah itu macam-macam ya di perusahaan. Ada upah tanpa tunjangan, jadi upahnya single gitu. Nah, tunjangan silakan diatur sendiri. Lalu ada upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, upah pokoknya itu sebaiknya 75% dari, eee, upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi kalau upah pokoknya itu di bawah itu, pada saat menghitung yang namanya, eee, uang pesangon dan sebagainya, biasanya terhadap upah pokok, Pak. Nah, jadi kalau upah pokoknya kecil, tunjangannya gede, memang dibawa pulang ke rumah gede. Tapi pada saat penghujung kerja, itu ternyata dikalikan upah pokok yang di bawah 75%, berarti kan kecil ya. Makanya peraturan di Undang-Undang 36 ini, dari PP 36 ini, upah pokok itu harus 75% dari upah keseluruhan. Nah, lalu begitu juga kalau upah pokok yang ketiga ya, ditambah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Nah, itu juga sama, upah pokok itu adalah 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Lalu kalau upah pokok dengan tunjangan tidak tetap, nah itu, sama dengan upah saja, karena tunjangan tidak tetap, yang namanya tidak tetap. Mau dikasih boleh, nggak boleh. Saya lagi punya uang nih, manajemen punya uang, kasih deh tunjangan, misalkan tunjangan transport misalkan. Tunjangan transport tuh sebagian memberikan tetap ya, tapi kalau menurut saya itu bukan tetap loh. Kenapa? Karena kalau misalkan dia rumahnya, kantor kita di Kuningan, rumahnya di Cawang, wah deket banget kalau menurut saya sih, misal, atau di kampung lain, wah deket banget. Ya tunjangan transportnya kecil dong dibandingkan yang rumahnya di Pondok Labu atau rumahnya di, Jagakarsa misalkan. Nah ini, eee, jadi biasanya perusahaan, "Ah nggak mau pusing ah, kamu mikir kayak begitu, entar pusing udah kasih tetap deh transportnya." Bisa. Padahal kan kalau manajer kita kasih mobil sebagai, pegangan ya, kalau ada apa-apa mudah dia bergerak. Tapi tetap dapat tunjangan transport yang gede juga.
Nah, kita bingung juga, kan udah dikasih mobil, kenapa ini? Misalkan lagi orang yang bergerak di bidang sales, itu dia harusnya dapat mobil loh. Kenapa? Karena dia kan mesti out country, misalkan ke mana, ke Bogor, ke Tangerang, atau mungkin ke Bandung ya, deal sama orang lain dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya lihat, eee, kenapa dia dikasihnya ya cuma transport kecil gitu, nah dan sebagainya. Nah itu, jadi yang namanya tunjangan itu bisa tetap, bisa tidak tetap. Makanya sebetulnya yang paling penting itu upah pokok, gitu, basic salary. Seperti misalkan nanti kita akan ketemu tunjangan yang lain. Nah, kenaikan upah, itu pertanyaannya wajib nggak sih kenaikan upah nih? Kalau nggak punya duit, manajemen kita bilang, "Saya nggak punya uang," ya sudah, nggak usah dinaikkan upah. Kita bicara dengan, eee, karyawan, dan ini terjadi ke perusahaan yang pernah saya bantu ya, sebagai konsultan di sana, "Pak, kami dapat masukan dari bagian keuangan, nggak bisa nih naik upah." Ya udah nggak usah dinaikkan, bicarakan aja dengan, karyawan. Dan karyawan akhirnya mau menerima. Malah ada kita tambahkan ya, informasi kalau ada yang mau pindah dan sebagainya, kita akan berikan santunan walaupun sebetulnya belum belum waktunya dia dapat santunan pensiun misalkan, tapi terus kita bantu. Nah itu karena memang benar-benar, istilahnya nggak buying power dari perusahaan, emang udah nggak ada, mau diapain gitu. Tetapi ada kenaikan upah yang diharuskan seperti upah minimum ya, upah minimum. Upah minimum juga bisa kita tangguhkan kalau kita bikin, surat untuk penangguhan gitu. Alhamdulillah, pernah terjadi di organisasi lain yang pernah saya bantu juga, ya sampai sekarang di bawah UMK. Jadi, karena memang mau diapain gitu, ya kan, karena memang sudah tidak mampu. Nah, lalu, jadi kenaikan upah jawabannya itu tidak wajib, ya. Cuma kalau misalkan sudah mampu, maka upah minimum harus diikuti. Jadi, upah minimum boleh ditangguhkan, tetapi dia tidak boleh menjadi hilang. Nah, tapi kalau sudah di atas upah minimum gajinya, upahnya ya tidak dinaikkan, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nah, baik, kita sekarang satu persatu akan kita coba lihat, faktor penyebab kenaikan upah, ya. Kita langsung saja, upah minimum ya. Upah minimum itu adalah batas upah terendah dari, pemerintah provinsi, yaitu UMP, atau pemerintah kabupaten kota UMK. Nah, saya dulu, eee, kalau tadi kembali ke kurikulum vitae saya pernah jadi anggota dewan pengupahan. Jadi saya diangkat oleh, gubernur Kaltim waktu itu menjadi anggota dewan pengupahan. Itu saya mendapat SK, mendapatkan, eee, ya upahlah gaji dari pemerintah, provinsi, menjadi anggota dewan pengupahan dari Apindo. Nah, dari Apindo maka saya ketemulah dengan serikat pekerja. Setelah itu hasil kerjasama kami, hasil pertemuan kami berikan kepada pemerintah. Pemerintahlah yang memutuskan, upah itu kenaikannya dan sebagainya. Nah, kami bekerja itu, cukup lumayan ya, mulai dari kira-kira bulan, Maret begitu, kita sudah melihat yang namanya inflasi, kita melihat, eee, kebutuhan hidup layak, KHL dan sebagainya. Lalu kita sama-sama membuat semacam semacam penelitianlah ya, sensus dan sebagainya. Nah, lalu kita sama-sama sudah punya, kita tuh maksudnya Apindo dengan serikat pekerja itu, sudah sama-sama punya angka lah ya. Lalu kita duduk sama-sama, cuma yang menarik adalah Apindo itu maaf, serikat pekerja itu memang, kalau menurut saya lumayan bagus ya cara mereka berkomunikasi ya. Jadi waktu pertama ketemu aja mereka sudah bilang, "Pak Denny, saya ini pusing Pak, 20.000 orang siap demo Pak kalau tidak naik 20%." Jadi belum apa-apa kita udah dihajar dulu ya, gitu. Nah, saya juga nggak kalah ini, jadi saya bilang juga, "Waduh," waktu itu ketua serikat pekerja SSI itu namanya, Kinebuah, "Pak Kinebuah, saya ini juga pusing Pak. Ini banyak perusahaan mau tutup nih kalau naik sampai lebih dari 2%." Dia ketawa, waduh Pak Denny ini kan bisa aja. Jadi, di sinilah serunya untuk kita negosiasi upah ya. Kalau saya di belakang saya, toko-toko retail dan sebagainya yang saya sebutin, nah kalau dia di belakangnya pekerja yang 20.000 orang kan siap demo. Nah itu ya. Nah, jadi, hasil dari kita punya ini, kita punya diskusi dan dan sebagainya, maka kita sampaikan kepada pemerintah. Kalau kami waktu itu karena Dewan Pengupahan Provinsi ya kami ke gubernur, ketemu gubernurnya, saya presentasi dan sebagainya. Tentunya gubernur juga mau tahu sih apa sih yang, membuat kalian naiknya sedikit gitu. Kita ceritalah tentang, inflasi lah itu dan sebagainya ya. Nah, sehingga mempengaruhi tenaga kerja. Terus dari sisi itu juga sama gitu, dari sisi serikat pekerja mereka presentasi juga. Nah, jadi kalau saya lihat sekarang itu UMP 2024 itu rata-rata, sekitar 3.115 ya, 3.315.000 itu DKI yang tertinggi, yaitu, 5 juta lebih ya. Jadi dari rata-rata 3,150, ribu, itu DKI yang paling tinggi yaitu 5.100.000 ya, berdasarkan PP 51/2000 tentang pengupahan. Nah lalu UMK, UMK Kota Bekasi itu, yang tertinggi adalah 5,3 juta ya.
dan yang terendah adalah Banjarnegara. Tadi ada ibu dari Banjarnegara ya, makanya saya ketawa nih, karena itu sekitar 2,1 juta. Iya Pak, betul Ya. Pak. Bukan nih Pak. Pak Ya. Andi Pak dari Banjarnegara Pak. Bukan. Ya, selamat datang Pak. Ya. Iya Pak, ini rendah ini Pak, PHT ini Pak. Nah, lalu rata-rata kenaikan UMK 3,6%. Nah, jadi upah minimum itu kalau memang akibatnya membuat naik, ya terpaksa kita naikkan, gitu. Nah, terus saya ditanya nih, Pak, upah minimum itu kalau kita nggak naik gimana? Saya bilang bisa, kita minta penangguhan. Begitu datang aja ke Disnaker, kita bikin surat berdasarkan aturan yang ada bahwa kita diperbolehkan meminta penangguhan. Nah, tentunya kita harus berikan ini apa namanya alasan yang tepat. Cuma biasanya ini yang saya tahu, kalau upah di perusahaan itu kan ada semacam struktur upah ya. Nah, yang paling rendah itu biasanya di atas upah minimum. Jadi upah minimum itu diberikan kepada orang-orang yang pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa di-outsourcing-kan, bisa dikontrakkan dan sebagainya. Tetapi di atas itu sudah di atas upah minimum. Pak, bagaimana kalau pekerjaan itu pekerjaan dengan posisi orang yang tinggi gitu, dengan level yang tinggi. Misalkan levelnya supervisor atau manager first line manager. Ya, nggak apa-apa. Gaji sama dengan gaji yang ada di struktur upah itu. Malah ditambah lagi karena mereka sifatnya kan kontrak. Ditambah lagi misalkan tunjangan lain lah, sehingga pada saat habis kontrak ya sudah selesai. Gitu. Tapi pada waktu hari-hari berjalan dia bekerja, gaji dia tentu lebih besar dibanding orang yang permanen di tempat kita. Gitu ya. Jadi upah minimum itu biasanya diberikan kepada orang di bawah struktur atau skala upah. Gitu. Nah, yang kedua, faktor kedua itu adalah performance appraisal. Performance appraisal yang pernah saya pelajari dan pernah saya jalankan puluhan tahun, dan tentunya saya akan menyampaikan kepada siapapun, lebih baik bulan November itu tahun 2024 karyawan dan atasan duduk sama-sama bicarakan tentang objektif. Jadi objektif tahun 2025 itu dibicarakan tahun 2024 loh. Gitu, November. Paling lambat Desember deh. Kita bicarain. Misalnya gimana ya objektif Anda tahun depan ya? Ya saya kan tahun depan waktu itu saya kebetulan konsultan di perusahaan fashion di sini di Bandung. Itu tahun depan ini Pak, kan kita udah masuk ke Covid nih Pak. Saya ragu-ragu nih, kok menurun gitu. Jadi yang tadinya bisa menjual per tahun khusus sesi misalkan liburan Ramadan untuk Lebaran, lalu Natal, Tahun Baru, itu bisa sampai misalkan taruh 10.000 piece untuk baju ini dan berapa juta untuk ini, itu saya akan turunkan menjadi 75%-nya Pak. Gitu, karena sini beberapa bulan terakhir ini sampai nembus 80%. Jadi tahun lalu kan 100% lebih kamu bisa dapat. Masa sampai turun banget itu? Oh iya Pak, karena Covid dan sebagainya. Akhirnya diskusi ini, akhirnya setuju, oke, kalau gitu tahun depan 800 ya, kamu bisa jual. Siap Pak. Nah, pada waktu menyepakati tujuan atau objektif tadi, maka muncullah yang namanya SMART. Objektif ya, yang dianut oleh perusahaan. Jadi SMART itu spesifik banget ya. Oh, saya mau jual 300 piece atasan, t-shirt misalnya, kaos 300 atau 3.000 t-shirt. 3.000 t-shirt itu spesifik loh. Nah, habis itu measurable, bisa diukur. 3.000, nah bisa diukur. Accountable, bisa dipertanggungjawabkan. Karena kemarin saya udah nembus sampai sekian, oh oke. Lalu reasonable karena Covid Pak, gini, oke. Nah, time bound, artinya waktu ya, berdasarkan waktu. Loh, jadi kita bilang 2026 Pak ya. Nah, gitu loh. Jadi 2024 kita ngomong bicarakan soal objektif 2025. 2025 nanti sekitar November atasan bawahan bicarakan soal objektif 2026. Begitu. Segini ya. Ini bagian HR nih. Bagian HR, Anda nanti bikin job evaluasi, pokoknya untuk menganalisis sampai membuat ya identifikasi ini dan sebagainya, perubahan-perubahan dan sebagainya, modifikasi. Itu berapa nih? Oh, kemarin sekian pekerjaan Pak, tapi hari ini 100% misalkan, dan sebagainya. Nah, job evaluasi juga sama. Nah, jadi semua orang punya angka-angka yang bisa diukur, ya kan? Measurable, accountable, lalu reasonable. Nah, waktunya kapan? Ya, tahun 2026. Nah, itu dimasukkan di dalam sebuah performance appraisal form. Gitu. Jadi, performance appraisal form itu ada objektif yang dituliskan secara SMART tadi, itu dibicarakan dan dituliskan di dalam objektif 2026. Nah, biasanya perusahaan di samping memberikan objektif yang bisa diukur dan sebagainya, dia juga menuliskan sebuah objektif atau tujuan kerja yang sifatnya lebih kepada attitude, perilaku. Jadi misalkan gini ya, dia jual, misalkan saya pekerjaannya di merek, saya jual obat namanya Gentamerol. Gentamerol itu benar-benar antibiotik kelas berat ya, jadi orang-orang yang benar-benar terinfeksi sangat berat, itu memakai obat itu Gentamerol. Jadi Gentamerol di daerah tempat saya berjualan ini, area saya berjualan,
itu sedikit sekali gitu. Kenapa? Karena saya di Kebayoran, jarang orang yang sakit infeksi ya, di Kebayoran. Mungkin kalau di Tanjung Priok itu di daerah, Pademangan seperti itu kalau maghrib airnya naik ya, airnya pasang gitu. Nah, itu banyak mungkin orang yang sakit, infeksi yang agak berat gitu. Jadi saya yang tadinya daerah saya Kebayoran, saya jual aja di Tanjung Priok. Itu jelas secara attitude nggak bener dong. Buset, masa dia jualan di daerah saya, kan gitu ya. Nah, itu berarti nggak bener. Atau saya jualan di Bogor misalkan, salesman di Bogor marah-marah nantinya gitu loh. Nah, jadi attitude itu perlu. Attitude. Apakah dia bukan cuma kerja bagus, tapi dia juga bisa menjadi narasumber ke teman-temannya, dia ngajarin dan sebagainya. Lalu dia juga kepada nasabah dia begitu friendly, begitu sangat ya menolong gitu. Orangnya sangat terbuka dan sebagainya. Ya jadi di situ ada attitude. Nanti kalau di jumlah itu angkanya walaupun di atasnya di objektif yang bersifat kuantitatifnya bagus ya, tapi attitude-nya jelek gitu. Nah, itu bisa menurunkan nilai gitu. Tapi kalau dia memang bagus ya, jualannya juga excellent di 100 bisa jual 110 atau 120 dan dia juga attitude-nya bagus, sangat ya helpful dan sebagainya, maka dia diberikan nilai excellent. Nah, excellent itu atau sangat sangat bagus ya, very very bagus. Nah, setelah itu ada yang di bawahnya sedikit very good ya, lalu ada yang good. Lalu di bawahnya ada butuh perbaikan dan buruk. Biasanya yang di bawah itu nggak menjadi prioritas untuk manajemen ya. Nah, jadi talent-talent di perusahaan yang memang dipertimbangkan adalah yang 3 di atas, luar biasa, very good, dan bagus, good ya. Nah, setelah bicara dimasukkan ke dalam objektif performance appraisal, maka waktu berjalan karyawan dan atasan itu mendiskusikan pencapaian. Kalau bisa jangan tunggu lama-lama Pak, 3 semester pertama aja kita udah ketemu tuh. Denny sini, kan kamu nih udah 3 bulan pertama nih, kok nggak bergerak penjualan nih? Nah gitu ya. Oh siapa? Nah, ini jangan berhenti nih, dan sebagainya. Ya, jadi Juli itu performance appraisal itu sudah dibicarakan Pak. Jadi kamu kalau begini cuma dapat kalau kamu kosong begini nggak ada penjualan, kamu nanti need improvement gimana nih? Nah gitu ya. Tapi kalau misalkan bagus ya kita bilang, Denny sini, you are excellent ya. Targetnya kan 100 dalam setahun. Kamu 3 semester pertama nih bulan Maret, kamu udah mencapai 50 penjualan. Nah gitu. Pertahankan ya, excellent. Nah jadi Juli itu sudah masuk ke semester pertama, 3 semester kedua, 3 bulan kedua, sorry, ke semester pertama. Nah, biasanya di bulan Oktober itu ketemu lagi, ya seperti tadi lah pembicaraannya, "Ini gimana nih?" Atau, "Wah, you are very good and excellent, maintain ya," dan sebagainya. Nah, maka 2024 yang diputuskan terus dijalankan 2025, maka bulan Oktober itu ada 3 yang harus kita bicarakan, atasan dengan bawahan. Yang pertama adalah kemungkinan performance rating, nilai kinerja. Dia dapat excellent, dia dapat sangat bagus, atau dia dapat bagus, atau dia dapat di bawahnya. Ya, jadi itu yang dibicarakan pada bulan Oktober. Ini kayaknya Anda dapat segini deh, dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua, kalau dia bagus, kita bicarakan rencana promotion. Kamu kelihatannya ini akan promosi ke sini deh. Ini kebetulan si bapak anu mau pensiun, kamu kelihatannya begini-begini, kita akan usulkan, saya udah bicarakan dan sebagainya. Atau bicara soal training, karena itu kamu nanti kita akan training ya. Kamu kan sekarang job kamu adalah ini ya, training officer. Kamu nanti akan jadi manager, vice manager untuk bagian pembelian. Kamu mesti training dulu ya, training misalkan akuntansi dan sebagainya. Nah, atau kamu kayaknya kurang bagus, need improvement. Gimana ya? Kamu training deh, training supaya ke depan tahun 2025 lebih bagus lah. Nah, jangan lupa Oktober kita sudah mulai bicarakan objektif 2026. Karena itu tadi kan, 2024 untuk bicara 2025, untuk 2024 kita bicarakan objektif untuk dilakukan di 2025, maka Oktober 2025 sudah mulai kita bicarakan objektif 2026. Misalkan dengan teman-teman karyawan, tolong ya, jangan lupa bikin nih objektif itu. Ya, jadi ini adalah hal kedua yang untuk mempengaruhi kenaikan upah di 2026. Baik, next. Nah, kita tadi sudah melihat yang namanya ada struktur skala upah ya. Struktur skala upah ini, ya kalau kita lihat ini ada beberapa kolom ya. Yang pertama adalah rentang upah, lalu level pekerjaan, golongan, upah terkecil, upah tengah, sama upah terbesar. Nah, struktur dan skala upah ini itu diwajibkan ya oleh Permenaker nomor 1 tahun 2017. Kita harus punya struktur skala upah. Kenapa? Gitu. Karena supaya bisa terkontrol ya, terkontrol. Jadi yang namanya struktur itu kan dari besar ke kecil ya, atau sebaliknya. Kalau di tabel di
yang dimunculkan ini dari kecil ke besar. Jadi level pekerjaan pertama itu golongannya non-staff. Itu mulai dari 3,3 sampai 4,6. Rentangnya 10%. Nah, 3 sampai 4,6 itu adalah skala. Skala. Nah, kalau misalkan kita bilang, Pak, kalau misalkan yang paling rendah itu 1, jangan 40% deh, Pak. Jadiin 80% boleh nggak? Boleh saja, gitu. Cuma kalau yang pertama itu kan maaf ya, itu kan adalah dibandingkan yang lebih tinggi ya. Lebih tinggi itu seperti misalnya manajer VP, kita berikan rentang lebih jauh. Kenapa? Karena dengan rentang lebih jauh kita bisa memanage, menahan dia lebih lama gitu. Ya, menahan dia lebih lama. Tapi kalau yang non-staff gitu, selama dia tidak promote, tidak meningkat levelnya, ya dia tetap aja di situ. Dan kalau misalkan karena dia tidak berprestasi, maka dia akan naik secara gradually sampai upah terbesar. Nah, kalau sudah upah terbesar, maka sudah saatnya kita men-treatment dia ya dengan sebuah misalkan training. Ada yang disebut dengan upskill. Jadi training itu kita tambahin, misalkan gini, seorang operator mesin misalkan, lalu supervisornya mau pensiun, ya jangan diganti. Si operator itu jadiin aja ini, karena upahnya kan udah mau mentok nih, dikasih ilmu tambahan, maka dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi sebagai supervisor. Nah, pertanyaannya adalah pekerjaan yang lamanya gimana? Ya maka dia harus upskill tadi, di samping pekerjaannya yang lama dikerjakan sebagai operator, dan ditambah lagi pekerjaan sebagai men-supervise yang lain, supervisor. Nah, berarti kalau begitu kerjaannya nambah, iya, karena duitnya juga nambah. Maka dia naik ke atas, maka rentangnya bergeser lebih jauh, begitu. Tapi kalau sudah mulai masuk ke supervisor, manager, kita mesti berikan istilahnya rentang yang lebih jauh. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita mempertahankan dia, jangan sampai dia pindah ke tempat lain. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, kalau yang yang di bawah itu yang non-staff, itu upahnya udah mentok, Pak. Terus gimana ya? Di samping upskilling ada yang disebut cross skilling. Cross skilling itu begini ya, dia kerjanya nyuci, yang satu kerjanya masak. Ya udah deh, kamu tahun depan kerjanya masak dan nyuci ya. Nah, maka dia bobotnya tambah, maka levelnya jadi nambah, begitu. Ya, akibatnya ya gaji upahnya juga naik, rentangnya juga bergeser kan gitu ya. Jadi benar-benar struktur dan skala ini benar-benar sebagai alat untuk manajemen membuat keputusan, begitu ya. Nah, tentunya ada beberapa yang kita pikirkan di dalam struktur skala upah ini, yaitu perusahaan tidak boleh membuat upah terkecil itu di bawah upah minimum, nggak boleh. Jadi kita akan update upah terkecil itu paling tidak sama dengan upah minimum, begitu. Nah, dan juga biasanya upah minimum itu diberlakukan juga untuk pekerja-pekerja yang baru masuk ya, di bawah 1 tahun ya bolehlah dikasih upah minimum. Tapi nanti kalau sudah 1 tahun pindah ke struktur dan skala upah. Tapi kalau levelnya tinggi gimana, Pak? Ya kalau level tinggi janganlah, karena kalau kita kasih upah minimum dia kabur, ya kan? Bu, masa saya supervisor saya dikasih upah minimum dan sebagainya. Jadi tetap kita mesti bertimbang dan sebagainya. Nah, membuat struktur dan skala upah ini wajib ya dibuat. Maka bagaimana cara membuatnya? Yang pertama adalah kita membuat namanya job analysis. Job analysis itu adalah pekerjaan untuk menganalisis pekerjaan jabatannya. Itu apa sih tugasnya? Tanggung jawabnya apa? Kualifikasinya bagaimana, persyaratan jabatannya dan setiap jabatan di perusahaan. Ya, jadi kalau kita lihat benar-benar yang namanya upah itu dasarnya adalah pekerjaan. Kita analisis pekerjaan. Jadi walaupun ijazahnya doktor, kalau pekerjaannya adalah seorang geologis gitu, dia S3 dari jurusan geologi. Tapi kok sama dengan S1 lulusan ITB geologi? Ya, karena memang pekerjaan adalah geologis. Mereka yang satu sekolah terus lalu lamar, yang satu lulus langsung lamar, ketemu di situ. Nah, jadi ya tentu saja yang punya ijazah S3 geologis itu lebih berpeluang untuk promosi ya. Kita ambil contoh, misal pada saat di geologis ya, di bidang geologis itu kita ketemu sama batu-batuan yang berisi minyak, itu nggak semuanya bisa mengeluarkan minyak. Karena minyak itu kan ada di istilahnya semacam trap ya, semacam perangkap. Jadi di batu itu memperangkap minyak ya. Nah, itu disedot, masih ada sisa loh. Terus si yang namanya geologis yang doktor tadi, dia bilang, Pak, ini sebetulnya kita bisa mengeluarkan minyak yang masih terperangkap sisanya. Caranya gimana? Saya dulu belajar, Pak, begini. Misalkan kita kasih, kita semprot dengan udara dan sebagainya, maka dia akan keluar. Nah,
Jadi nanti di dalam pipa kita kasih semacam alat semprot dan sebagainya. Nah, berarti dia ada peluang untuk berubah yang tadinya dia junior geologis, dia berubah menjadi junior geologis, misalkan eksplorasi geologis, misalnya gitu ya, atau geological study. Jadi lebih tinggi lagi gitu dibanding cuma jadi junior geologis. Karena junior geologis kerjanya apa sih? Dia cuma ngelihat yang namanya seismograph ya, seismograph. Dia lihat, oh oke, udah sampai ke kedalaman sekian, tolong di stop, diambil ini minyaknya dan gasnya dan sebagainya. Dia yang melihat PV yang ada seismografnya. Cuma itu aja. Tapi setelah ada semacam ide, tentunya yang S3 geologis sih lebih punya ide dan akhirnya dia bisa lompat ya. Gitu. Tapi tentunya kalau misalkan ya kita bisa membuat equality, yang penting ada pekerjaannya, bukan ijazahnya. Gitu. Dan juga sangat naif kalau misalkan saya junior geologis 5 orang, perusahaan 5 orang dengan ijazah misalkan SMA, ya nggak mungkin dong gitu, kan gitu ya. Jadi tetap yang namanya equality dan proporsional tetap dilakukan. Minimal S1 geologis. Begitu juga untuk yang non engineering ya, misalkan kayak HR. HR S1 dari misalkan psikologi, dari HR, HR management atau dari hukum ya, S1. Terus ada S2, ya boleh juga masuk gitu. Tapi kalau dia dari SMA masuk ke sebagai HR officer, ya insya Allah kita perlu training dia banyak hal gitu. Perlu training dan sebagainya untuk upgrade ya. Nah gitu ya. Jadi habis job analisis, setelah kita lihat apa sih kerjanya, fungsinya apa, di situ ada, kalau kita lihat nih, ada yang namanya kualifikasi persyaratan jabatan. Jadi yang namanya di job description, hasil job description, hasil dari job analisis kan job desk ya. Di job desk itu pasti ditulis tanggung jawabnya apa, kualifikasinya apa, persyaratan jabatannya apa. Itu malah ada yang lebih rigid, yang lebih spesifik lagi ditulis yang namanya tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya apa sih? Berapa uang yang dikelola dan sebagainya, berapa karyawan yang dikelola dan sebagainya. Jadi benar-benar di dalam satu job desk itu kalau kita lihat sangat rinci gitu. Nah, dari job description itu ya si HR officer itu kan dia melakukan pengumpulan data pekerjaan dan persyaratan pekerjaan dengan cara dia misalkan memberikan satu formulir job desk untuk diisi, pertama itu yang kedua sambil dia nanya-nanya, Pak kalau ngerjain ini tuh butuh jasa S1 ekonomi nggak? Oh iya dong. Nah misalkan, atau enggak, yang penting dia punya pengalaman. Nah beda ya? Oh iya iya iya. Oke nanti kita tulis semuanya. Nah itu semua kita evaluasi di dalam sebuah job evaluasi. Orang HR, orang HR itu cuma ngajarin job evaluasi komite. Jadi si komite itu VP-VP atau manajer-manajer kita kumpulkan, kita ajarin Pak, ini loh cara mengevaluasi posisi atau jabatan yang akan kita kasih poin. Nah, kan kalau kita bicara pekerjaan, pekerjaan mencuci dengan memasak itu istilahnya beratan mana ya? Oh, beratan masak dong. Dia pun mesti tahu yang namanya bawangnya berapa butir, cabai berapa butir. Terus dia mesti punya sense rasa dan sebagainya. Kalau nyuci kan enggak. Masukin ke mesin, terus kasih sabun, tinggal colok, cekrek, jalan. Nah, tungguin nanti keluar, tinggal setrika. Tapi dia juga lupa loh. Kalau mesin-mesin itu, misalkan mesinnya pakai bahasa Inggris gitu. Kan berarti mesti menerjemahkan dulu. Dan dia mesti mengerti operasi non mesin. Misalkan ada yang ngeganjel, dia mesti tahu cara ngebongkar. Nah, itu kan ada ini apa nama bagian servis. Iya, padahal baju pakaian itu mau dipakai pagi ini gitu. Misal di lapangan kan dia selalu pakai baju lapangan. Itu tiap hari dicuci. Kalau ada yang ngeganjel, dia sendiri yang mesti betulkan gitu loh. Nggak nungguin bagian reparasi dan sebagainya. Jadi artinya punya alasan masing-masing mana yang berat. Nah, makanya itu dibuatlah yang namanya poin. Poin sehingga setiap orang itu memberikan poin. Nah, poin-poin itulah yang dibilang dengan nilai yang bukan nilai absolut ya. Nah, kalau nilai absolut coba telur ditimbang, oh 3 kilo, ya 3 kilo. Sama beras nih. Atau ada orang suka bertanya, besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo beratan mana gitu. Orang kepalanya besi langsung besi gitu. Sama-sama 1 kilo ya. Kan gitu. Oh, absolut itu. Nah, sedangkan kalau beban kerja itu tidak absolut. Dia pakai perasaan. Karena itu subjektif perlu dibuat sebagai objektif. Diberikanlah poin. Nah, bagaimana mengkonversi dari perasaan tadi menjadi yang namanya angka poin. Nah, itulah kegiatan namanya job evaluasi. Nah, biasanya seorang HR officer dia akan mengajari manajer-manajer, kumpul para manajer, VP ini saya ajarin ya nanti Anda VP mengevaluasi pekerjaan manajer. Anda manajer mengevaluasi pekerjaan supervisor. Anda supervisor mengevaluasi pekerjaan di bawahnya, officer ataupun non-staff. Nah, setelah job evaluasi dapat angka-angka, poin-poin, maka dibuatlah struktur dan skala upah. Ya kan? Nah, inilah menentukan gaji minimum dan sebagainya. Nah, ini juga meningkatkan upah di tahun yang akan datang karena kita akan lihat, oh orang ini udah mepet nih, dia mesti dinaikin gitu. Kita kasih training, kita promosi dan sebagainya. Ya, next. Nah,
kemampuan perusahaan ya. Jadi kemampuan perusahaan itu buat menaikkan upah, itu benar-benar yang pertama September ya, September atau mungkin paling lambat November deh, itu top management kita seorang HR officer tuh akan datang, "Pak, tahun depan berapa Bapak mau naikin, upah?" Biasanya top management, direktur atau orang paling tinggi di perusahaan, nomor 1 lah ya, number one dia akan panggil orang-orang bagian keuangan. Kira-kira tahun depan berapa persen ya? Kita bisa, "Pak, kita udah ngasih cadangan untuk operasional sekian sekian sekian, jadi masih ada cadangan uang misalkan, 10% dari biaya total, Pak." "Oke, 10% ya. Kira-kira kenaikan Pak berapa?" "Ya misalkan 5% Pak, Bapak masih punya uang 5%." Kalau ada misalkan anti inflasi dan sebagainya, kita bisa bantu karyawan. Oke. Nah, itu, 5% misalkan ya, itu biasanya yang ngasih itunya adalah, bagian keuangan. Direktur keuangan bilang begitu, terus 5% ini saya mau bagikan ke karyawan, ya kan. Bagikan karyawan, bagi sama rata, atau bagi secara yang saya senang dan sebagainya. Oh ternyata tidak. Kita tadi punya satu alat untuk kenaikan upah yang disebut dengan, eee, apa namanya, performance appraisal. Oh kita punya grup excellent Pak, grup excellent berapa orang? Sekian orang, 12% Pak nilainya. Terus kita punya grup very good, misalkan 25%, ya. Ini kalau ngelihat tabelnya itu, dari tabel itu kan ada 12%, 25% ya. Terus good 5%, need improvement, jangan dikasih. Jadi 5% itu jangan dikasih tuh, sama bad tuh jangan dikasih. Kenapa Pak? Kan kita mesti training dia karena need improvement. Dia perlu improve loh, maka kita harus training dia, kan itu biaya. Jadi nggak ada kenaikan upah untuk need improvement. Kalau good, kalau bad gimana Pak? Kalau bad, potong aja. Kan kita bikin perjanjian kerja itu adalah untuk saling memberi, bukan tidak menguntungkan. Kalau kerjaannya ngaco, jualannya nggak bagus misal, attitude-nya jelek, bolos mulu, potong aja sudah. Nah gitu ya, kita punya alasan buat memotong pekerja. Nah jadi 5% itu diberikan kepada kelompok kelompok kinerja tadi, gitu. Jadi kalau misalkan, untuk kelompok excellent kita kasih 12%, maka 12% dari 5% itu 0,6%, ya. 25% dari 5%, oh itu 1,25%, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan 5% dari misalnya biaya upah itu semuanya tahun 2025, 5 miliar misalnya, maka 5% itu, 5% kali 5 miliar adalah, 255,7 juta, betul nggak? 255,7 juta, itu kita bagikan, maka kita lihat di tabel kolom terakhir itu, kolom nomor 4, itu kan angkanya, oh berarti 30, juta sekian, itu dibagikan kepada excellent. 63 pada very good, lalu good 161. Pak, kok excellent lebih kecil? Ya iya, karena yang excellent kan 1, 2 orang. Jadi kalau 1, 2 orang dapat 30 juta, luar biasa kan, kenaikannya 30 juta per bulan misalnya. Nah terus, good, very good ya, very good, ya misalnya very good ada 10 orang, ya dibagi 10 orang gitu. Jadi kalau good, wah sisanya misalnya ada 40 orang gitu. Nah gitu, jadi artinya, excellent memang luar biasa ya, namanya excellent. You are excellent, udah bagus kerjaannya, jadi narasumber, terus sama teman juga friendly, sama customer luar biasa, sama lingkungan luar biasa, gitu. Sangat luar biasa, bertanggung jawab. Kalau di dalam Islam tuh ada fatonah, ya kan. Ada dia bisa bicara ke sana ke sini gitu ya kan. Lalu ya dia bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, attitude tadi kan kita bagi yang namanya performance appraisal, itu menjadi 2 bagian. Yang pertama benar-benar pekerjaan berdasarkan, pekerjaan dia otak dan sebagainya. Jual 1.000, dapat 1.500, you are excellent. Jual 1.000, Anda dapat 1.300, you are very good. 1.000, dia jual 1.000, you are good. Tapi 1.000 dia dapat 700, you are need improvement. Nah, gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita lihat 1.000, Anda cuma dapat 100, waduh, Anda gimana sih? Kok cuma 10%, bad loh. Nah, kan gitu. Nah, dan gitu, dan sebagainya. Tapi tentunya keputusan dipotong, dikeluarkan dan sebagainya harusnya berdasarkan keputusan, manajemen. Nah, jadi kalau kita lihat, yang namanya performance appraisal itu pada bulan Oktober, itu benar-benar harus kita perhatikan ya. Dasarnya adalah benar-benar antara komunikasi antara, karyawan dengan atasannya, N+1. Jadi karyawannya si N ini, N+1 adalah atasannya, dan di-approve sama yang namanya N+2 atau orang yang tertinggi di unit itu. Direktur kah atau apa, di situ dia approve, "Oke, saya setuju Anda muncul dengan performance rating excellent." Nah, biasanya biasanya 12%, 23% itu didistribusikan di dalam sebuah kurva normal atau, kalau kita, eee, lihat gambar yang seperti gunung itu, nah itulah kurva normal. Jadi kalau misalnya Bapak nih yang hadir ada seorang top management, ya orang nomor 1 lah di perusahaan. Terus ada yang bilang, "Pak, si ini, unit ini semuanya excellent, jangan bercanda ya," gitu. Anda perhatikan nggak, distribusi normal yang diberikan oleh, saya waktu itu?
ya Bapak apa dasarnya? Nah, dia challenge si direktur. Dasar saya adalah yang namanya orang kerja itu kan bagus, betul nggak? Iya betul. Kalau nggak bagus dia nggak kerja ya, setuju nggak? Setuju Pak. Nah, tapi kalau orang pengen hebat, dia pasti excellent. Nah yang excellent itu di atas rata-rata Pak, gitu. Ya kan gitu ya? Atau di atas rata-rata Bu. Kenapa si unit itu ngasih excellent semua? Jika dia biasanya nggak mau konfrontasi dengan bawahan, kasih bagus semua bisa gitu, atau kasih excellent semua. Padahal dulu dari awal dia udah disampaikan, Bu, distribusinya begini. Alasannya apa? Kita coba lihat ya. Orang Indonesia tinggi badannya rata-rata berapa itu? Kan 100, sekarang 170 deh. Tapi kalau ada orang bilang, Pak, rata-rata tinggi badan di kelurahan saya 180. Jangan bercanda tuh. Rata-rata tinggi badan orang Indonesia 170. Kalau Anda tiba-tiba bilang 180 atau 2 meter rata-rata, wah, itu kelewatan. Setuju ya? Nah, terus ini hasil penelitian loh, 170. Terus ada lagi yang bilang, kalau saya Pak, di kelurahan saya rata-rata 150. Wah, jangan-jangan dia benci sama masyarakat yang dikasih pendek-pendek semua gitu kan, yang lu kasih tinggi semua. Begitu juga pada waktu memberikan nilai performance, nilai kinerja. Ada yang karena takut gitu, semuanya dikasih bagus, atau semuanya dikasih very good, atau excellent. Nah, dia sampai bilang, oh ya, kalian saya kasih excellent ya. Padahal kalau kita bicara, kan mestinya benar-benar dibicarakan malah setiap 3 bulan ketemu, 3 bulan ya, 3 bulan ketemuan sampai semester pertama gitu. Itu kelihatan loh hasil pekerjaannya dia berapa dan sebagainya. Ya, jadi benar-benar performance appraisal itu benar-benar adalah satu faktor yang akan mempengaruhi kenaikan upah ke depan. Jadi ingat, excellent, very good, dan good adalah orang-orang yang perlu kita perjuangkan, kita pertahankan. Kecuali yang need improvement, setelah di pelatihan dan sebagainya, dia bisa naik performance-nya menjadi good gitu. Ya, dan kita harapkan tahun-tahun berikutnya bisa menjadi good. Nah, kalau pertanyaannya, Pak, kalau memang benar semua orang kerjanya tuh excellent gitu, bisa nggak Pak? Jawabannya bisa. Kalau Anda punya tadi ya, punya objektifnya terlalu rendah gitu. Jadi benar-benar objektif itu dikelola benar-benar gitu. Jadi kalau misalkan dibuat terlalu rendah, nanti dia di atas good gitu ya. Waduh, saya khawatirnya nanti kita pulang dijegat gitu ya. Ini lewat mana Pak Denny ini. Ntar kita jegat aja. Karena dianggapnya tidak adil. Tapi kalau misalkan kita sama-sama diskusikan dari awal dan kita punya ini data sejarah ya. Sejarah. Lalu sejarah itu biasanya dipengaruhi oleh keadaan ya. Keadaan. Ya, keadaan. Contohnya COVID. Ya itu benar-benar orang harus ya namanya COVID. Kalau dia kurang bagus, hasil jualannya ya dimaafin aja kan gitu. Targetnya juga kita turunkan gitu. Ya jadi benar-benar di sini yang namanya objektif secara smart tadi ya. Lalu ada juga attitude ya. Attitude itu sikap perilaku ya. Itu benar-benar mendukung. Dia kerjanya sangat bagus. Dia juga open ya untuk diskusi. Dia bisa menjadi narasumber. Dia hafal semua yang namanya data-data statistik eksternal dan sebagainya. Wah, itu benar-benar orang itu excellent. Gitu. Nah, jadi bukan cuma objektif tapi juga attitude. Terus next, ini juga perlu saya ceritakan ya, kenapa yang namanya inflasi, biaya hidup, inflasi itu benar-benar memaksa kita untuk terpaksa menaikkan biaya upah. Bukan menaikkan gaji ya, tapi menaikkan biaya upah. Kenapa? Saya sedikit bercerita ya, mudah-mudahan karena saya mengalami, jadi tahun 98 itu, 98 itu bulan Mei, saya pulang dari dari kantor saya di Kuningan ya. Itu saya lewat, udah lewat jalan tikus ya, sampai ke Kalimalang. Itu isinya manusia banyak sekali. Dan itu menunjukkan jam 12. Jadi orang banyak di jalan, terus ada pom bensin dibakar, ada pertokoan dihancurkan dan sebagainya, penjarahan dan sebagainya. Nah, mobil-mobil di stop. Kalau ada orang yang agak aneh gitu menurut mereka ya, nggak kayak orang Melayu gitu. Kebetulan muka saya bukan Melayu, jadi saya santai. Kebetulan teman saya nih, mukanya dia putih betul orang itu. Padahal dia ustadz. Jadi waktu itu dia cuma nunduk aja, terus dia baca-baca gitu. Terus saya ngeliat, ya Allah nih, kalau saya diberhentiin, terus ada satu aja yang pukul mobil kami, hancur sudah, habis sudah. Nah, tetapi yang saya ceritakan bukan itu ya. Saya ceritakan adalah bagaimana masyarakat mengadakan demonstrasi sehingga presiden turun. Nah, kenapa? Karena tahun 97 itu negara Asia Tenggara dimulai dengan dengan Thailand ya, itu baht itu anjlok loh, anjlok sehingga nilainya itu diserahkan kepada dolar seenaknya. Nah, terus pada bulan Agustus Indonesia hancur juga. Jadi Indonesia itu yang tadinya $1 2.400 itu berubah menjadi $1 16.500, hampir 9 kali lipatnya. Sinting memang. Jadi setelah itu rupiah terhadap dolar floating, dilepaskan begitu saja. Dan akhirnya
dengan tingginya utang luar negeri. Utang luar negeri kan dolar ya. Terus banyaknya korupsi dan sebagainya. Maka IMF memberikan pinjaman, ya International Monetary Fund ya, itu dia memberikan pinjaman. Terus presiden bertanda tangan di depan direktur IMF itu menandatangani letter of intent itu mematok harga dolar. Kalau nggak dolar melayang terus tuh, naik terus. Karena kita utangnya banyak banget gitu loh. Banyak banget utangnya. Nah, orang marah pada saat itu ngelihat presiden kita kayak kacung. Tanda tangan, di belakangnya tuh yang namanya direktur IMF, saya lupa namanya, Pak Gestus apa siapa gitu, dia tolak pinggang gitu. Jadi rakyat itu marah, rakyat merasa presiden kita udah nggak pantas jadi presiden. Akhirnya terjadilah yang namanya reformasi, gitu ya. Nah, pajak luar biasa. Jadi nggak bisa cari uang ke luar negeri, bisanya cuma minjem. Bagaimana caranya? Ya pajak yang digedein. Ya, jadi kalau melihat situasi ini, kayaknya ya wajar kalau kita agak takut untuk tahun ini ya. Nah, perusahaan kami, perusahaan kami ini itu kan masukannya dolar. Karena kerjasama dengan pemerintah Indonesia, hasilnya itu dibawa keluar dijual dengan dolar. Hasil minyak atau gas yang dihasilkan di Indonesia dibawa keluar menjadi dolar. Yang tadi $1 cuma 2.400 rupiah, itu menjadi $1 menjadi 16.500. Jadi artinya dari gumpalan kecil, dari gumpalan gede, akhirnya ada krisis moneter, inflasi gede-gedean. Itu manajemennya dengan santai bilang, kita kasih aja lah tunjangan Krismon, kasih tunjangan Krismon. Ya, jadi luar biasa dikasih tunjangan Krismon. Wow, karyawan senang. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari ya konversi dolarnya, kecil banget tunjangan Krismon itu karena bentuknya rupiah, gitu ya. Jadi perusahaan kita dolar ya. Dan alhamdulillah orang-orang yang seperti misalkan supervisor atau senior employee, manager dan sebagainya itu, dia dapat yang namanya pembagian saham dari perusahaan. Saham perusahaan bentuknya apa? Euro, dolar ya. Jadi pada waktu kejadian itu mereka diuntungkan karena secara rupiah jadi gede banget gitu. Yang tadinya punya berapa euro mungkin cuma berapa rupiah, akhirnya menjadi berapa ratus ribu atau ratus juta rupiah. Jadi ada yang pergi haji, istrinya ikut, bapaknya ikut, neneknya ikut. Jadi kalau itu banyak gitu, gitu ya. Yang tiba-tiba bursa ini jadi orang kaya mendadak ya gitu. Jadi memang Krismon tuh secara negara luar biasa. Tapi secara perusahaan yang ini dolar, wah mereka senyumnya lebar ya kan, begitu. Nah, jadi biaya hidup ini kalau menurut saya perlu dipikirkan ya. Nah sekarang next kita ke selanjutnya adalah persaingan tenaga kerja. Tadi untuk level-level yang memang key person ya, orang-orang kunci. Nah, jadi di perusahaan itu ada orang-orang yang disebutnya dengan key person. Key person, terus ada important person. Kalau key person itu dia yang sebetulnya bisa merubah loh, ya masukannya itu bisa merubah. Namanya orang kunci ya, posisi kunci. Tapi kalau important person itu orang yang dengan masukan key person tadi, dia yang bisa menentukan berubah atau nggak berubah gitu. Ngerti ya? Gitu. Jadi kalau tadi kita lihat job struktur ya, struktur upah ya, struktur upah dan skala upah itu kan ada struktur yang rentangnya tinggi ya, tapi ada yang rendah. Nah yang rentangnya tinggi itu kalau menurut saya itu sudah masuk kepada key person dan important person. Mereka inilah yang mesti di maintain, ya, mesti di maintain. Jadi kalau misal ada key person kita pindah, padahal rentangnya kita kasih jauh ya, agak jauh, dipindah. Kenapa gitu? Wah itu mesti buru-buru dicari alasannya kenapa. Nah makanya itu dalam hal persaingan tenaga kerja itu saya sarankan orang HR atau orang CND perusahaan itu ketemulah dengan CND perusahaan lain ya yang sejenis. Jadi misalkan fashion, oil and gas saja, perbankan. Sehingga kita tahu ya yang namanya upah di masing-masing di masing-masing perusahaan. Tentunya pada waktu kalau Bapak Ibu lihat di situ ada salary survey 2026 yang bentuknya regresi linear ya. Regresi linear. Itu titik-titik itu kan adalah upah kita ya, upah kita. Nah, sedangkan upah yang lain mungkin ada kali, ada yang titik koma dan sebagainya. Nah, maksudnya kalau misalkan upah kita yang titik tadi, seperti misalkan di job level 5 nih. Di job level 5 kan itu levelnya manajer ya. Kalau tadi job level 6 adalah direktur ya. Nah, ini 5 nih manajer. Nah, atau direktur, ini dua-duanya di bawah garis regresi nih. Jadi rata-rata upah manajer itu di atasnya dia gitu. Ini kemungkinan akan pindah dia. Kalau kita nggak maintain berburu-buru. Nah, tentunya dari mana kita dapat salary survey ini? Nah, kita kumpulin para
orang HR itu, lalu kita cari sebuah konsultan yang independen ya, independen untuk mensurvei gaji kita ya untuk posisi-posisi yang kita anggap key ataupun important. Gitu Pak ya. Ya Bu ya. Jadi posisi yang tadi sangat penting dan kunci tadi itu benar-benar kita kumpulkan dengan posisi important dan key important di perusahaan lain. Yang sejenis tentunya ya. Kalau yang tidak sejenis yaitu persoalan lain ya. Tapi kalau yang sejenis, misalkan hari ini dia kerja di perusahaan misalkan namanya Unokal misalkan. Terus bulan depan dia pindah ke perusahaan misalkan Caltex. Ada apa nih? Nah, gitu. Ada sama-sama perusahaan minyak ya. Ternyata kalau kita lihat si Unokal tadi tidak membuat semacam ini apa namanya gerak cepat ya untuk jangan sampai orang ini pindah gitu. Misalkan dinaikkan gajinya. Atau kita lihat nih Pak, kita lihat sebetulnya job level 5 itu job level 5 di kita itu pekerjaannya misalkan merencanakan lalu melaksanakan terus melaporkan ya secara independen gitu ya dengan puas sekian. Sedangkan di sana cuma misalkan dia cuma merencanakan sama melaksanakan, dia nggak perlu melaporkan karena ada lagi yang melaporkan. Nah, berarti pekerjaan di sana job levelnya rendah, gitu kan? Jadi kalau gajinya sama, ya orang lebih milih yang lebih gampang dong kan gitu ya, setuju ya? Gaji sama kok, ngapain saya kerja di sini berat, kerjanya di sini gini-gini, harus begini dan sebagainya. Nah ini, jadi artinya faktor keenam yang mesti kita lakukan adalah kita berkomunikasi dengan para SDM perusahaan-perusahaan lain yang sejenis. Kalau perlu kita duduk sama-sama, kita panggil seorang konsultan independen, suruhlah dia untuk membuat survei gaji. Survei gaji, lalu disampaikan ke kita, tentunya kita akan melihat kita ada di atas atau di bawah rata-rata gitu. Karena dia membuat rata-rata atau garis regresi tadi. Lagi, terima kasih Pak Alfon untuk setengah jam ke depan mungkin bisa diinginkan tanya jawab ya. Iya, baik Pak. Dipersilakan bila Bapak Ibu ada pertanyaan atau sharing, bisa langsung unmute. Kita masih ada waktu 24 menit. Bila tidak ada, mungkin saya dulu ya Pak. Iya Pak. Kan tadi dari presentasi Bapak tuh ada yang saya screen ya Pak. Ini Ya. topiknya menarik Pak. Ya. Yang Pak Alfon jadi gimana Pak pertanyaan? Yang ini Pak, tahap kenaikan upah 2026. Itu kan Ya. ada job appraisal-nya excellent, very good, Ya. need improvement, dan bad. Ya. Nah, kalau misalnya kalau Bapak bilang tadi need improvement, misalnya kita berikan training, pelatihan, dan sebagainya, Ya. pasti kan dia berubah Pak. Ya. Benar ya Pak? Ya. Nah, tapi kalau yang bad, itu misalnya kita kasih pelatihan dan sebagainya, tapi dia masih bad, gimana Pak? Ya, baik. Jadi kalau ini Pak Alfon, Bapak Ibu sekalian ya, ini kalau perusahaan itu profit oriented ya, maaf nih. Dia biasanya kalau yang bad itu sama dia langsung ya diperintahkan untuk eksekusi diberhentikan. Emang kedengarannya jelek ya, tapi waktu kami tanda tangan dan salaman dulu Pak, waktu dia pertama kali bekerja, itu di situ dia bekerja mengerjakan ABCD untuk kepentingan perusahaan. Jadi kalau misalkan dia bekerja nggak memenuhi apa yang dijanjikan, berarti kan itu ingkar janji Pak. Gitu. Kalau need improvement namanya mungkin dia sakit, mungkin dia punya masalah keluarga dan sebagainya, dan itu dibutuhkan support daripada N+1 tadi ya, atasannya. Pak memang benar Pak orang ini begini, maka ada treatment yang membuat kita mengeluarkan uang. Si perusahaan akan mengeluarkan uang dan perusahaan akan bilang, waduh ini gimana nih, ya kan? Tapi kalau tahun depannya lagi itu ternyata oke, kenapa enggak dari need improvement menjadi mungkin excellent dan sebagainya. Nah gitu, jadi memang benar-benar objektivitas yang dilihat ya, gitu. Itu Pak, jadi artinya kalau memang perusahaan itu mengeluarkan uang tambahan untuk membuat pekerja menjadi bisa bekerja, terus atau membuat uang tambahan untuk menaikkan gaji, itu perusahaan melihatnya dengan mata yang sama, artinya duitnya nambah gitu, kan gitu. Wah, kewajibannya nambah nih, gitu. Jadi benar-benar harus ada yang namanya ini. Terus kita lihat lagi misalkan, kalau misalkan pekerjaan itu benar-benar bisa dikerjakan oleh, kan ada ini Pak, yang namanya satu pekerjaan workload analisis. Jadi analisis beban kerja. Itu benar-benar kita analisis. Pada waktu saya pernah masuk ke sebuah perusahaan, saya lihat pekerjaan A gitu ya, di bagian ini bagian gudang ya. Si A itu saudaranya si B itu saudaranya si C gitu loh Pak. Jadi ada yang ngerokok, ada yang terus kemana sih ini lagi ke belakang Pak dan sebagainya, sehingga kita lihat kerjaan itu benar-benar sebetulnya tidak perlu sebanyak itu. Nah, setelah saya bikin analisis pekerjaan,
Lalu tim saya waktu itu pakai stopwatch yang cetek-cetek udah bikin itu utak-atik, dia datang saya, "Mas, ini," apa saya bilang, "Wih, buset, seharusnya cuma perlunya sekian gitu, tapi isinya sekian, hampir 2 kali lipatnya, malah ada, proposal untuk nambah karyawan karena pengen begitu." Nah itu, artinya kalau menurut saya sangat tidak sehat. Nah, kembali kepada performance, itu memang benar, Pak. Kalau memang orang itu rekrutmennya benar, maaf ya orang rekrutmen, kalau orang itu rekrutmennya benar, insya Allah paling tidak dia kerjanya benar, bagus lah, gitu. Tapi kalau dia need improvement, kecuali disakin atau, sesuatu yang lain, gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kesimpulannya kalau baik ya kita lepas ya, Pak. Ini ada satu pertanyaan, Pak, dari Mbak Alia. Izin ya, Pak, saya bacakan. Izin bertanya, jika pimpinan pertama kali meng-hire di posisi HR recruitment, kemudian pimpinan menambah job desk menjadi marketing, akan tetapi salary masih sama. Terkait tindakan tersebut bagaimana ya, Pak? Iya. Habis itu pertanyaan lanjutannya, sedangkan karyawan tersebut kebingungan terkait posisi ke depannya. Bagaimana? Kemudian Iya. kondisi perusahaan saat ini sedang tidak bagus. Iya. Tindakan apa yang akan saya lakukan? Double job, Baik. Pak, itu, Pak. Iya, iya. Jadi begini, Pak, ya, kita lihat keadaan tidak baik ya, tidak baik lalu perusahaan itu, memutuskan untuk pindah ya. Misal nih, pindah dari Bandung, eee, dengan upah minimum angka 3 jutaan gitu ya, UMK-nya misalkan sampai 5 juta gitu. Terus mereka memutuskan pindah ke Majalengka gitu atau ke Banjar ya, waktu itu ke Banjar. Nah, itu kan nggak semua karyawan mau ikut, nggak semua karyawan mau ikut, akhirnya, ada beberapa job yang dirangkap, lalu diberikan namanya cross skill training. Jadi yang tadi saya bilang gambarannya, pertama dia cuma masak, terus dikasih nyuruh nyuci gitu, cuci baju. Waduh, double nih. Nah, maka kalau menurut saya, eee, supaya fair gitu, pekerjaan yang baru ini, yang lebih besar, itu mesti dievaluasi, Pak. Jadi dibuat JD-nya, job description-nya dibuat, lalu dibuatlah yang namanya poin dari atau bobot daripada pekerjaan. Sehingga nanti dia kelihatan, oh poinnya misalkan kalau kemarin 300, setelah evaluasi ditambah pekerjaan menjadi 400 misal, maka dia job levelnya pindah dari yang misalkan job level, 2 menjadi 3 naik. Nah, 2 menjadi 3 itu tentunya ada promosi. Nah, promosi itu, sekaligus membuat, gajinya bertambah. Jadi kalau saya sarankan, perusahaan itu, mungkin boleh aja dari bertahan dulu dengan angka itu, tapi selanjutnya harus dibuat semacam komite evaluasi segera ya, komite evaluasi, lalu orang HR membuat job desk yang baru dan dievaluasilah posisi yang baru sehingga posisi itu mendapatkan poin yang lebih layak. Jadi internal equality itu perlu, Pak, apa istilah persamaan internal ya, jangan keadilan gitu. Jangan sampai nanti, orang ini sudah bertambah ilmunya, kabur dia, gitu. Ya kan, kita sayang nih, orang ini udah loyal, udah dan sebagainya. Kenapa saya percayakan sebuah pekerjaan baru kepada dia? Karena saya yakin dia bagus gitu. Nah, harus dipertahankan. Nah, mempertahankannya adalah caranya pertama yaitu buat job desk yang baru, buat evaluasi pekerjaan, mendapatkan bobot yang baru, masukkan ke dalam struktur upah yang baru. Jadi di mana letaknya? Gitu. Nah, semuanya itu tentunya harus dilatih ya, dibuat, apalagi kalau melihat tadi kalimatnya ada, perusahaan lagi tidak baik-baik saja, maka kalau menurut saya itu mesti ada tim evaluasi yang segera dibuat, sehingga nanti ada pekerjaan yang nambah, pekerjaan yang berkurang, itu semuanya kita bisa, lihat dengan, seksama. Contoh misalnya, kalau dari Bandung pindah ke Banjar, masa strukturnya sama? Enggak dong, kan gitu ya. Strukturnya berubah. Maka struktur berubah itu mesti dilihat UM Kabupaten Banjar itu berapa sih kan gitu. Nanti kita susun ulang lagi gitu. Susun ulang lagi dan sebagainya. Lalu, Pak saya kalau di struktur upah yang baru saya lebih tinggi, maka orang itu harus kita training dan kita tambah pekerjaannya supaya sama dengan gajinya nggak berubah gitu. Malah bisa lebih tinggi gitu. Nah, itu kebijakan yang mesti dibuat segera oleh top manajemen, membuatlah semacam komite job evaluasi, komite struktur gaji gitu. Baik, Pak, terima kasih. Semoga terjawab dari pertanyaan Mbak Fasa. Baik, bila tidak ada pertanyaan lanjut, izin saya closing ya, Pak. Boleh, Pak. Terima kasih banyak Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu, Pak Alfon khususnya, MQA, Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, izin saya closing. Sekali lagi diinformasikan, event kita di pagi hari ini gratis alias tidak berbayar. Namun, Bapak Ibu, bila ingin mendapatkan modul yang berisi e-sertifikat, e-materi, bonus e-book 1, dan rekaman webinar kita dari pagi hingga siang hari ini, Bapak Ibu butuh sedikit investment sebesar 150.000. Caranya mudah, cukup scan barcode-nya dan Bapak Ibu akan terhubung dengan Mas Aldo. Ini bonus bukunya. Tiada gading yang terletak. Dimohon Bapak Ibu untuk scan barcode-nya dan dievaluasi event webinar kita di pagi hari ini dan akan digunakan untuk improvement kita ke depannya. Dan berikut adalah barcode dari Linktree NKA Indonesia. Cukup scan barcode-nya dan Bapak Ibu akan terhubung dengan landing page, website, YouTube, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya dari NKA Indonesia. Sekian untuk ini, kita ada sesi terakhir. Dipersilakan Bapak Ibu yang bisa on cam
untuk foto bersama. Saya kirim background bila Bapak Ibu ingin menggunakan background yang sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah on cam. Saya ambil ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah join event kita dari pagi sampai siang hari ini. Saya tutup event kita hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.